Oke, coba kita bayangin sesuatu yang agak gila. Gimana kalau suatu hari nih, tanpa ada tanda-tanda apapun, semua manusia di seluruh dunia tiba-tiba aja nggak perlu tidur lagi, selamanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kamu, saya, kita semua dapat hadiah 8 jam ekstra setiap hari. Bisa dipakai buat belajar hal baru, ngebangun bisnis keliling dunia, apa aja. Tapi gimana kalau semua orang juga punya kekuatan super yang sama? Apakah ini bakal jadi anugerah atau malah kutukan yang tersembunyi? Wah, di awal-awal pasti bakal ada perayaan besar-besaran di seluruh dunia. Manusia baru aja dikasih hadiah paling berharga, waktu. Dan tentu saja, kita nggak akan menyia-nyiakan sedetik pun. Ini adalah fase euforia global. Coba deh, renungin dulu skala perubahannya. Ini bukan cuma tambahan 1 atau 2 jam loh. Ini sepertiga dari hidup kita. Dikasih balik itu aja. Setiap hari, buat setiap orang di planet ini. Itu artinya hampir 3.000 jam ekstra setiap tahun. Potensinya, rasanya nggak ada batasnya. Dan pastinya, kita semua langsung tancap gas. Produktivitas bakal meledak gila-gilaan. Ekonomi global bukan cuma tumbuh, tapi meroket karena pabrik dan kantor bisa jalan terus-terusan. Industri baru pun bakal bermunculan. Bayangin, hiburan non-stop 24/7 jadi hal yang biasa. Belajar hal baru seumur hidup bukan lagi kemewahan, tapi udah jadi standar. Untuk sesaat, rasanya kita kayak lagi di puncak zaman keemasan baru. Pemandangannya pasti luar biasa banget. Kota-kota besar bakal bener-bener jadi kota yang tak pernah tidur, terang benderang dan sibuk sepanjang waktu. Dunia yang isinya cuma ambisi, efisiensi, dan kemajuan. Ya, atau setidaknya itulah yang kelihatannya di permukaan. Tapi ya, namanya juga utopia, seringkali ada harga yang harus dibayar mahal. Setelah euforia awalnya reda, tagihan biologisnya mulai datang. Dan ini adalah tagihan yang, sayangnya, nggak bisa kita lunasi. Nah, ini dia akar masalahnya. Mungkin kita nggak merasa perlu tidur, tapi otak kita secara biologis sangat membutuhkannya. Tidur itu bukan cuma buat istirahat, tapi itu adalah waktu maintenance yang paling penting. Tanpa siklus bersih-bersih racun setiap malam, apa jadinya mesin paling kompleks di alam semesta ini? Perbandingannya, jujur aja, mengerikan. Otak yang cukup istirahat itu mesin yang luar biasa. Dia bersihin racun, nyusun memori, dan memicu kreativitas. Nah, di sisi lain, tanpa tidur, mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Ingatan kita, baik jangka pendek maupun panjang, bakal anjlok. Kemampuan kita buat mikir kreatif dan mecahin masalah bakal hilang. Dan yang paling parah, kesehatan mental kita bakal hancur lebur, memicu depresi dan burnout massal dalam skala global. Jadi, intinya begini. Tidur itu adalah tombol reset harian kita. Itu mekanisme alami tubuh buat ngatasin stres dan capek emosional. Kalau tombol reset itu kita hilangkan, setiap stres, setiap cemas, setiap frustrasi bakal numpuk terus. Hari demi hari, tanpa jeda, tanpa akhir. Dan kerusakan ini nggak akan berhenti di kepala kita aja. Efeknya bakal merembet keluar, pelan-pelan meretakkan fondasi masyarakat kita, dan menciptakan perpecahan sosial yang benar-benar baru. Coba pikirin deh ritme hidup kita sekarang, bangun, kerja, pulang, istirahat. Nah, ritme itu bakal hilang. Batasan antara jam kerja sama waktu pribadi jadi kabur, terus lenyap sama sekali. Kapan waktunya buat keluarga? Kapan waktunya buat diri sendiri? Semuanya jadi satu aliran kesadaran yang konstan dan sangat-sangat melelahkan. Ini masalah berikutnya. Bakal muncul kesenjangan sosial yang baru, yang mungkin lebih kejam. Perpecahannya bukan lagi antara si kaya dan si miskin, tapi antara mereka yang memaksa diri terus bekerja dengan 8 jam ekstranya dan mereka yang mencoba untuk sekedar istirahat. Tekanan untuk jadi produktif 24 jam sehari bakal jadi luar biasa besar. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar tentang apa sih artinya menjadi manusia? Apa yang sebetulnya hilang saat kita kehilangan jeda dalam kehidupan? Tidur itu satu-satunya momen di mana kita benar-benar bebas dari kesadaran kita, dari pikiran dan kekhawatiran kita. Tanpa jeda alami itu, apakah hidup yang terus-menerus terjaga ini malah akan jadi sebuah beban? Apakah hidup akan terasa seperti satu hari yang panjang banget dan nggak ada habisnya? Oh, dan jangan lupakan mimpi, dunia internal kita yang misterius, tempat ide-ide aneh muncul, tempat kita menghadapi ketakutan, dan tempat kita nemuin inspirasi yang gak terduga. Di dunia tanpa tidur, seluruh alam semesta imajinasi kolektif kita itu bakal lenyap selamanya. Sebuah kehilangan yang gak ternilai bagi seni, sains, dan jiwa manusia. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Mungkin nilai sejati dari kehidupan itu gak cuma ditemukan dari apa yang kita lakukan saat terjaga, tapi juga dari jeda itu sendiri, dari istirahat, dari misteri tidur.
Tanpa jeda dari keberadaan kita, apa sebetulnya arti dari hidup itu sendiri?